Oke, anak-anak hebat. Bapak percaya kalian adalah anak-anak hebat yang mampu menjadi semangat untuk kedua orang tua, semangat untuk adik-adik kalian, semangat untuk kakak-kakak kalian. Anak-anak yang saat ini kalian ini sangat luar biasa, semuanya tersenyum dan gemuk-gemuk, menandakan gembira. Nah, oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Silakan untuk anak-anak yang masih nyalakan mikrofonnya, silakan dimatikan terlebih dahulu. Nanti ketika ya. Oke, sebentar ya. Silakan Bu Emil, coba dibuka mic-nya. Oke. Nah, oke, Bapak akan share-kan materi hari ini. Ya, bentar, Pak. Tolong Juan, Rafael. Oke. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ibu Emil. Silahkan Ibu Emil. Oke, bentar ya. Oke, silahkan Ibu Emil. Oke, terima kasih Pak Loren. Selamat pagi anak-anak. Apakah suara Ibu kedengaran? Coba Apakah suara Ibu kedengaran? Kalau terdengar silahkan diacungkan jempolnya. Coba suara Bu Emil apa terdengar ya? Kalau terdengar, acungkan jempolnya. Apakah kedengaran? Oke, hari ini kita tema yang baru, tema 3, tokoh dan penemuan, dengan subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Next. Dengan kompetensi dasar, nanti anak-anak harus bisa menggali isi teks penjelas atau teks eksplanasi ilmiah, kemudian bisa menyampaikan hasil teks eksplanasi ilmiah, kemudian yang berikutnya ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, kemudian akan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Sebelum dilanjut, mohon dengan sangat anak-anak jangan coret-coret, ya, karena di sini akan ketahuan siapa yang coret-coret. Oke, lanjut. Dengan indikator pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi, bisa menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi, kemudian bisa mengidentifikasi rangkaian listrik, mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kemudian nanti anak-anak bisa membuat laporan tentang rangkaian listrik, baik rangkaian listrik secara seri
maupun secara paralel. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran, nanti anak-anak bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar, menyampaikan informasi penting teks eksplanasi dengan benar, mengidentifikasi rangkaian listrik dengan benar, mengidentifikasi rangkaian seri dengan benar, mengidentifikasi rangkaian paralel dengan benar, dan nanti buat laporan rangkaian listrik baik seri maupun paralel. Next. Nah, rambu-rambu dalam belajar. Di dalam belajar harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, tertib, disiplin, saling menghargai, supaya pembelajaran hari ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak. Oke, next. Kita awali dulu dengan menyanyi. Kita nyanyi sama-sama. Lagunya Berkibarlah Bendera. Aku lama. Dinyalakan semua aja, Bu. Nyalakan. Oke. Coba anak-anak bisa di unmute semua. Kita nyanyi bersama-sama. Oke. Dari awal. Dari awal ya. Kita nyanyi bersama-sama. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, anak-anak, kita sudah nyanyi semangat. Sudah lupa ya lagunya dengan Berkibarlah Benderaku. Semoga anak-anak tidak lupa ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Pernah mendengar teks eksplanasi? Atau bisa dikatakan teks penjelas? Pernah mendengar? Pernah. Michelle? Pernah. Gimana Michelle? Pernah. Hanya Michelle ya yang pernah ya? Yang lain bagaimana? Pernah, Bu. Pernah. Rekan pernah. Yang lain? Pernah, Bu. Ada yang belum, ada yang sudah. Hari ini sudah mendengar belum teks eksplanasi? Baru mendengar. Oh, baru mendengar. Selama ini apakah kita belum belajar ya tentang teks eksplanasi? Sudah. Sudah, Tagami sudah.
Yang lain sudah belum ya? Sudah. Sudah. Ini kita sudah pelajari tentang Sudah. teks eksplanasi. Ya. Kita lanjut, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal. Artinya, informasi ini adalah berupa fakta. Ya, berupa fakta atau nyata. Ya. Beberapa contoh yang bisa dijadikan teks eksplanasi misalnya tentang budaya masyarakat. Misal adat istiadat, gejala alam ya contohnya gempa bumi, mungkin badai, angin ribut, dan sebagainya. Dan proses terjadinya sesuatu. Nah, itu berarti teks eksplanasi itu berisi informasi yang nyata. Ya, bukan berupa khayalan, bukan berupa dongeng. Ya, jadi berisi informasi tentang fenomena. Lanjut. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti tentang proses arus listrik berkaitan dengan listrik. Ini kita akan menentukan bagaimana isi teks eksplanasi yang berkaitan dengan listrik. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ada sebab akibatnya. Jadi ini berdasarkan fakta yang ada. Next. Untuk bisa menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi itu mengandung suatu pokok pembicaraan. Kita bisa menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menggunakan 6 kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana yang dirangkai menjadi kalimat yang sesuai dengan teks tersebut. Kita sudah pelajari ini, ya, bagaimana membuat kalimat tanya. Masih ingat anak-anak? Masih ingat semua ini ya? Bagaimana membuat kalimat tanya. Sudah pinter semua, anak-anak hebat sudah bisa semua untuk membuat kalimat tanya. Jadi bisa menemukan informasi dengan menggunakan kata tanya, dengan membuat kalimat tanya. Ya, lanjut. Tujuan teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Tujuannya itu, ada proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum atau ada pembukaan. Kemudian yang kedua deretan penjelas atau isi. Yang ketiga ada penutup. Jadi ada 3 bagian. Di dalam teks eksplanasi ada pembukaan, ada isi, dan ada kesimpulan atau simpulan. Jadi nanti dalam suatu bacaan, dalam teks eksplanasi ada 3 bagian ini. Next.
struktur teks eksplanasi ilmiah yang pertama ada paragraf pembuka atau pembukaan tadi, ya, yang isinya penjelasan atau informasi secara umum tentang topik yang dibahas, topik tentang permasalahan yang dibahas di dalam paragraf pembuka. Di dalam pembuka ada topik, ada sesuatu yang dibahas. Yang kedua, paragraf penjelas itu berisi uraian rincian tentang proses yang terjadi secara bertahap. Ada prosesnya, bagaimana pembuatan atau terjadinya sesuatu, ada proses, ada intinya di dalam penjelasan atau deretan penjelas. Yang ketiga, di paragraf kesimpulan atau di penutup atau simpulan, itu berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas. Pendapat, mungkin sikapnya, ya, dari teks eksplanasi itu ada kesimpulan apa yang dibahas di teks itu. Next. Nah, yang pertama tadi ada bagian umum atau bagian umum tadi disebut apa? Bagian pernyataan umum disebut apa? Yang pertama disebut apa, Nana? Pembukaan. Bagian pernyataan umum tadi disebut apa? Bagian pernyataan umum itu disebut juga dengan pembuka atau pembukaan, yang isinya informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Informasi singkat, topik permasalahan. Yang kedua, bagian penjelas. Nah, ini uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, bagian penutup. Nah, penutup tadi kesimpulan atau simpulan, ya, sama itu. Sebelum Ibu lanjut sampai sini dulu, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Nah, Rekan, gimana Rekan? Rekan sudah, Rekan sudah jelas? Sudah. Yang ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jadi tadi strukturnya ada berapa? Struktur teks eksplanasi? 3. Ada 3. Yang pertama? Pernyataan umum. Pernyataan umum atau? Pembukaan. Yang kedua? Deretan penjelas. Bagian penjelas atau? Isi. Ayo, bagian penjelas atau? Daftar. Atau apa? Isi, ya. Penjelas. Nah, Terisi. deretan penjelas, isi. Nah, yang terakhir? Kesimpulan. Penutup atau simpulan. Jadi udah paham ya? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke. Next, Pak. Kita lanjut. Bagaimana mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi? Di dalam mencari informasi penting dalam teks eksplanasi harus menggunakan kalimat efektif. Yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Masih ingat kalimat efektif? Teks eksplanasi bertujuan untuk menyampaikan informasi, maka teks eksplanasi harus menggunakan kalimat efektif. Tujuannya apa? Supaya pembaca tidak menjadi bingung, tidak salah paham dengan informasi yang disampaikan. Karena informasi ini adalah informasi yang berdasarkan fakta, berdasarkan nyata. Maka supaya pembaca tidak bingung, tidak salah paham, harus menggunakan kalimat efektif.
Kalimat efektif, kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Next, Pak. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan atau tanda baca. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu penggunaan kata-kata baku. Penggunaan kata baku terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis atau masuk akal. Anak-anak sudah ulangan semua? Sudah ikut ulangan semua? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Ini Sudah, Bu. kemarin yang banyak ada beberapa yang salah. Ini di nomor 16 ya, tentang kata baku. Iya. Ya kan? Kata baku itu penulisannya harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu yang resmi ya. Kata baku itu yang penulisannya harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Atau kalau dulu itu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang namanya PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau kita mencari kata-kata baku, kita cari kata baku itu bisa mencari kata baku di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita dapat menemukan itu kata-kata itu. Tetapi dalam penulisannya harus sesuai dengan pedoman umum ya. Paham ya anak-anak? Nah, ini teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Disusun menggunakan kalimat efektif. Cirinya ada kata-kata menggunakan kosakata baku. Ya. Urutannya bermakna logis, masuk akal. Ya. Kata-kata baku itu merupakan kata yang penulisannya sesuai dengan PUEB. Apa itu PUEB? Apa ya PUEB? Pedoman umum Ejaan bahasa Indonesia. Jadi kosakata baku itu kata yang penulisannya sesuai dengan PUEB. Tapi ketika kamu anak-anak mau mencari, anak-anak mencarinya atau bisa menemukannya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paham ya anak-anak ya? Oke, next. Paham, Bu. Ya. Siapa ya ini ya? Ada yang kenal sama ini? Gambar ini? Ada yang kenal? Kenal. Ada yang tahu? Siapa? Thomas Alva Edison. Oh, pinter ya kan? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar. Ya. Tanpa Thomas Alva Edison mungkin kita tidak bisa mengenal yang namanya listrik ya. Oke, next, Pak. Ada bacaan tentang Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar. Apakah di tempat anak-anak jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ada yang mau membaca? Bantu Ibu untuk membaca. Regan.
Regan, silakan Regan. Oke, sip. Yuk. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga akan terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajari oleh ibunya di rumah, walaupun tidak mengikuti pendidikan formal. Terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald. Laris terjual. Melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan melalui kerja kerasnya. Pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Regan. Ini ada bacaan dengan judul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, kita akan menggali informasi teks eksplanasi ini. Nah, kita akan sama-sama menggali teks eksplanasi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang anak-anak harus catat dulu. Ya, ada beberapa pertanyaan. Kita akan lihat dulu. Tadi dalam teks eksplanasi ada 3 bagian. Bagian yang pertama apa? Bagian yang pertama apa? Paragraf pembukaan. Nah, pembukaan. Bagian kedua? Penjelas, isi. Penjelas. Deret penjelas atau isi. Bagian ketiga? Penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan. Sekarang kita lihat dulu. Bagian pembuka, bagian pernyataan umum itu berisi tentang apa? Masih ingat tadi? Tentang apa? Pembuka di awal. Tentang apa? Tentang topik atau permasalahan yang dibahas. Kemudian bagian deret penjelas itu berisi tentang penjelasan suatu proses terjadinya di situ, sesuatu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Isinya tentang bagaimana sikap Thomas Alva Edison di sini. Nah, sekarang kita lihat di situ ada berapa paragraf dalam teks eksplanasi, dalam bacaan itu ada berapa paragraf? 3. Ada 3 paragraf.
Ada 3 paragraf. Kira-kira pembuka di mananya? Di bagian pembukanya. Di paragraf yang mana? Paragraf pertama. Paragraf pertama. Paragraf kedua? Isi. Isi. Isi atau apa tadi? Deretan penjelas. Nah, deretan penjelas atau deret penjelas. Paragraf 3? Kesimpulan. Kesimpulan atau penutup. Jadi anak-anak paham ya? Paham, Bu. Paham. Sekarang silakan anak-anak di paragraf pertama itu isinya tentang topik atau permasalahan. Pertanyaan Ibu, silakan boleh anak-anak catat. Apa yang dibahas pada teks tersebut? Apa kira-kira yang dibahas? Topiknya apa? Permasalahannya apa? Yang dibahas di dalam bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Apa yang dibahas? Topiknya apa? Permasalahannya apa? Apa yang sini? Yang tahu? Tagami? Yang lain? Apa topik permasalahan yang dibahas pada teks ini apa? Tentang bola lampu. Hah? Tentang bola lampu? Kita lihat judulnya. Apa sih judulnya? Judulnya apa? Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, jadi yang dibahas di sini itu siapa? Siapa yang dibahas di sini? Yang jadi topik itu siapa? Alva Edison. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu mendapat apa itu sebagai apa itu? Penemu bola lampu pijar. Penemu bola lampu pijar. Jadi topiknya apa? Bola lampu. Thomas Edison yang menemukan bola lampu pijar. Disingkat aja, topiknya adalah Thomas apa? penemu bola lampu pijar. Nah, sip. Siapa itu tadi? Michelle ya? Apa Michelle? penemu bola lampu pijar. Sip, pintar. Jadi topik yang dibahas di sini adalah penemu bola lampu pijar. Sekarang lihat ke berikutnya. Pertanyaan paragraf kedua. Paragraf kedua merupakan apa tadi? Deretan penjelas. Deretan penjelas. Di paragraf kedua pertanyaannya, siapakah Thomas Alva Edison? Penemu lampu pijar. Ya, siapakah Thomas Alva Edison? Di paragraf kedua itu sudah masuk ke deretan penjelas atau isinya. Yuk, siapa ya? Yang berani jawab? Lampu. Rekan, silakan rekan. Sang penemu bola lampu pijar. Sang penemu bola lampu pijar. Yang lain punya pendapat lain. Siapa sih ya? Siapa sih Thomas Alva Edison? Yang lain yang punya pendapat lain? No. Kalimat pertama, paragraf kedua, apa bunyinya? Thomas Alva Edison. Apa Tagami? Tagami, silakan Tagami. Kalimat pertama apa bunyinya? Paragraf kedua kalimat pertama bunyinya?
Thomas Alva Edison lahir di Milan. Terus Pada tahun jadi Thomas Alva Edison tadi dikatakan sebagai sang penemu, ya, sang penemu yang lahir di Milan, Ohio. Milan, Ohio. Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ya, itu kalau ditanya siapa Thomas Alva Edison. Masih di deretan penjelas ini. Masih di deretan penjelas, masih di paragraf kedua. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Bagaimana caranya? Pantang menyerah. Mengikuti pendidikan formal. Bagaimana caranya? Melakukan berbagai percobaan. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan melakukan berbagai percobaan. Membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Dengan melakukan berbagai percobaan, apalagi? Melalui kerja keras. Apalagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah, kerja keras, pantang menyerah. Membaca. Kapan itu? Kapan lampu pijar listrik pertama dapat dinyalakan? 21 Oktober. Yo, kapan itu? 21 Oktober 1879. Iya. 21 Oktober 1879. Iya, itu jawabannya. Jadi dia melalui perjuangan berbagai macam percobaan, melalui usaha, melalui kerja kerasnya, maka dia berhasil untuk menyalakan lampu pijar yang pertama selama 40 tahun. Selama 40 jam. Ya. Kita lihat lanjut lagi ke paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Apa tadi? Bagian apa paragraf yang ketiga? Simpulan. Simpulan. Bulan. Nah, apa yang dapat anak-anak simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Tidak boleh pantang menyerah. Tidak boleh pantang menyerah. Rajin usaha. Rajin berusaha. Ada kegigihannya. Ya, dia punya sikap yang gigih. Ya, punya sikap yang gigih. Pantang menyerah. Ya. Sikap gigih dan pantang menyerah. Ya, yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu ya. Jadi begitu cara untuk mencari informasi dari teks eksplanasi. Dipahami dulu caranya dengan baca dulu semuanya. Baca, kemudian dibuat bagian-bagiannya. Setelah itu bisa dengan menjawab berbagai pertanyaan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Eksplanasi. Paham? Atau mungkin ada yang bingung yang mau bertanya? Ya, ada 3 paragraf ini, ada bagiannya masing-masing. Paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, next, Pak. Halo. Gimana? Ya. Oke, anak-anak. Ini contoh pertanyaan yang bisa untuk menggali sebuah informasi dari teks eksplanasi. Ini seperti yang disampaikan oleh Bemel tadi. Jadi ini hanya contoh pertanyaannya ya. Jadi ada apa yang dibahas pada teks, lalu siapa Alva Edison itu sendiri, lalu
Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan sebuah lampu? Lalu apa yang kamu simpulkan? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kalian buat untuk menggali sebuah informasi dari sebuah teks eksplanasi. Jadi pertanyaan dibuat sesuai dengan struktur tadi. Ada struktur pertama tentang pembukaan, lalu yang kedua tentang deretan isi, lalu yang ketiga tentang simpulan. Ya, paham kan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Next. Anak-anak ingin tahu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar, ada Michael Faraday, penemu dinamo dan kelistrikan. Kita akan belajar memahami itu. Kita masuk ke materi berikutnya. Silakan Pak. Oke anak-anak. Nah tadi kita sudah kita kembali lagi. Kita mengenal tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Lalu ada Michael Faraday, penemu dinamo dan kelistrikan. Kira-kira coba apa hubungannya antara dua orang ini? Antara Michael Faraday dan Thomas Alva Edison. Kira-kira ada nggak hubungannya? Kalau menurut kalian, lampu yang dibuat oleh Thomas Alva Edison bisa menyala tidak kalau tidak ada listrik? Tidak. Ya, benar sekali. Tidak akan menyala. Lampu yang dibuat oleh Thomas Alva Edison akan menyala karena adanya listrik. Nah, inilah dua tokoh yang sangat hebat yang memunculkan sebuah karya yang cemerlang yang bisa kita gunakan sampai saat ini, yaitu listrik dan lampu. Oke, mari kita lihat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini Bapak mempunyai 3 gambar. Yang pertama ada televisi, lalu yang kedua ada apa ini? Senter. Lalu yang ketiga? Kipas angin. Kipas. Dari 3 gambar ini, Bapak mau tanya, siapa yang di rumah tidak memiliki alat ini? 3 alat elektronik ini. Semua punya televisi? Punya. Punya. Semua punya senter? Punya. Punya. Ada yang punya, ada yang tidak. Lalu semua punya kipas atau AC sama saja? Punya. Punya, pasti punya. Sekarang coba kalian bayangkan, ketika mati listrik, apakah semua alat ini akan hidup? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Pasti tidak bisa Tidak, kecuali senter juga ada yang menggunakan energi baterai. Tapi di dalam baterai itu sendiri pun juga ada energi listriknya yang dikeluarkan sehingga senter dapat menyala. Nah, ini adalah contoh alat-alat yang sangat membantu kita, sangat berguna untuk kita, tapi juga kita harus berhati-hati menggunakan alat ini. Karena alat ini menggunakan tegangan listrik, menggunakan arus listrik yang bisa mencelakai kita ketika kita tidak menggunakannya dengan baik. Oke. Listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Jadi, lampu menyala, kalian bisa main HP, bisa main laptop, itu karena ada listrik. Karena ada baterai yang memberikan aliran muatan listrik. Ketika tidak ada listrik, maka HP, kipas, televisi, laptop, semuanya tidak akan menyala tanpa adanya aliran muatan listrik. Seperti hanya kegiatan pembelajaran hari ini tidak akan berjalan lancar ketika mati listrik.
atau tidak ada aliran listrik pada HP kita, tidak ada aliran listrik pada laptop kita, laptop akan mati, HP akan mati. Maka kita tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran melalui via Zoom. Itu salah satu keunggulan. Nah, mari kita pelajari lanjut tentang apa sih sebenarnya listrik itu. Oke, proses penyaluran listrik. Listrik yang ada di rumah kita dihasilkan oleh generator pada pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik, tegangan listrik dinaikkan hingga 500 kV di gardu penaik tegangan. Listrik kemudian disalurkan melalui menara-menara sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari menara sutet, listrik masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Kemudian listrik disalurkan ke gardu distribusi dan tegangannya diturunkan kembali menjadi 220 volt. Selanjutnya, listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Listrik yang diterima rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel pada benda elektronik. Nah, anak-anak, coba kita lihat proses penyalurannya. Kita lihat pada paragraf pertama. Kita bayangkan ada 500 kV energi listrik yang keluar. 500 kV bisa dengan cepat membakar sesuatu yang dilewatinya. Misalkan kalian memegang, udah pasti terbakar. Tetapi dengan adanya sutet inilah, energi itu kemudian diturunkan menjadi 20 kV menuju ke gardu induk. Jadi ketika kalian menemui tempat, misalkan ada di persimpangan, menemui kotak di dekat tiang listrik, nah disitulah salah satu gardu induk yang digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan arus listrik ke daerah di sekitarnya. Jadi tidak 500 volt yang langsung turun ke masyarakat, turun ke alat-alat elektronik yang kalian gunakan. Melainkan ketika sudah sampai di rumah kalian, energi itu turun menjadi 220 volt. Sehingga energi listrik itu bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ketika daya lebih dari 220 volt, maka akan mengakibatkan semua alat elektronik yang ada di rumah kalian akan rusak. Misalkan televisi terlalu besar tegangan, maka televisi bisa terbakar dan tidak bisa digunakan lagi. Begitu juga lampu terlalu tinggi, maka juga tidak akan bisa digunakan lagi karena putus. Nah, sekarang kita amati proses penyaluran listrik. Yang pertama, listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik ini, listrik dihasilkan, kemudian disalurkan melalui gardu penaik. Nah, di sini tegangan menjadi 500 kV. Nah, inilah yang dinamakan sutet. Ya. Sutet. Sutet itu adalah alat atau tiang yang digunakan untuk menyalurkan listrik dengan tegangan tinggi. Jarang kita menemui ini di lingkungan kita. Kita biasanya menemui tiang-tiang seperti ini. Nah, berbeda dengan sutet. Mengapa berbeda? Karena sutet sendiri sudah diset khusus untuk menyalurkan energi atau muatan listrik yang dayanya tinggi. Sehingga bisa diturunkan, disalurkan menuju ke gardu induk. Nah, gardu induk inilah yang biasanya kalian temui yang ada di menempel di tiang. Biasanya kalian temui. Inilah yang dinamakan gardu induk. Di gardu induk ini tegangan sudah menjadi 20 kV. Nah, kemudian tegangan disalurkan ke tiang-tiang. Lalu ada lagi namanya gardu distribusi. Tegangan diturunkan lagi menjadi 220 kV. 220 volt. Bukan kilo lagi, sudah menjadi volt. Nah,
Ketika sudah melewati gardu distribusi ini, nah maka energi listrik bisa digunakan ke masyarakat, ke penduduk-penduduk dia menggunakan. Contohnya di sini rumah kalian termasuk di sini. Jadi tegangan biasanya digunakan di rumah masyarakat adalah 220 volt. Oke, itu pengantar singkat tentang listrik. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Di sini ada 4 nomor. Kira-kira kalau disusun, keempat alat ini akan menjadi rangkaian apa? Senter. Menjadi rangkaian senter atau rangkaian listrik berbentuk senter. Oke, sekarang kita lihat gambar yang pertama, nomor 1. Apa nomor 1? Baterai. Oke, baterai. Luar biasa. Baterai. Baterai digunakan untuk apa? Kira-kira kalau pada senter? Untuk menghidupkan senter. Untuk menghidupkan senter. Karena ada apa pada baterai kok bisa senternya bisa hidup? Karena ada listrik. Ada listrik. Oke. Lalu gambar yang kedua, apa gambar yang kedua ini? Lampu senter. Lampu senter atau oklamnya. Lalu nomor 3? Apa nomor 3? Ayo, apa nomor 3? Nomor 3. Ketiga adalah plat besi yang digunakan untuk menyalurkan energi listriknya dari baterai menuju ke senter. Lalu yang keempat? Apa yang keempat? Apa yang keempat? Tombol menekan. Apa yang keempat? Apa kira-kira? Saklar. Kira-kira apa sih fungsinya dari saklar itu sendiri? Ada yang tahu fungsi dari saklar? Untuk menghidupkan senter jika ditekan. Apakah hanya untuk menghidupkan? Ayo, apakah saklar digunakan hanya untuk menghidupkan? Untuk mematikan dan menyalakan. Nah, itu jawabannya luar biasa. Jadi, saklar digunakan untuk menyalakan atau mematikan sebuah alat. Atau alat untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Oke. Keempat ini adalah komponen-komponen listrik. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya komponen rangkaian listrik itu sendiri. Kira-kira melihat sekilas dari alat-alat tadi, komponen rangkaian listrik itu ada apa saja? Apa saja? Komponen sebuah rangkaian listrik. Kira-kira ada apa saja yang dibutuhkan? Ada kabel. Kabel. Lagi. Sumber listrik, Sumber listrik. konduktor, Konduktor. Wah, ini udah baca materi nih, hebat ini. Apalagi kira-kira? Ayo, apalagi? Nah, yang bawa buku tahu mesti nih, bisa dibaca ini. Ada sumber, ada konduktor, lalu ada kabel. Ada yang tahu lagi? sekring, Sekring. Oke, kita lihat lebih jelasnya. Nah, jadi komponen rangkaian listrik itu ada 2. Biasanya ada komponen utama dan komponen tambahan. Mengapa dikatakan komponen tambahan? Karena rangkaian listrik bisa menyala tanpa komponen tambahan itu. Nah, jadi dikenal dengan komponen utama. Jadi komponen utama inilah yang membuat rangkaian listrik bisa berfungsi. Komponen yang pertama itu ada sumber listrik. Apa itu sumber listrik? Sumber listrik adalah benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Contoh adalah baterai,
aki, dan pembangkit listrik. Nah, inilah sumber-sumber listrik yang bisa digunakan untuk menyalurkan atau menghasilkan energi. Misalkan kalau televisi berarti sumber listriknya apa? Kalau televisi sumber listriknya apa? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Yang biasa kita gunakan adalah pembangkit listrik, tapi juga bisa menggunakan aki. Tapi yang sering kita gunakan adalah pembangkit listrik. Lalu kalau senter, Baterai. Baterai. senter banyakkan digunakan adalah baterai untuk sumber listriknya. Lalu kita masuk ke komponen yang kedua. Komponen utama yang kedua adalah konduktor. Nah, seperti yang dikatakan kakak tadi ya. Mohon untuk tidak dicoret-coret lagi ya. Oke, konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh konduktor adalah kabel dan lempeng logam. Jadi, konduktor adalah alat yang digunakan untuk menghantar arus listrik. Yang sering kita temui adalah kabel. Tetapi sesungguhnya tidak hanya kabel yang menghantarkan arus listrik. Ada juga yang namanya lempeng logam. Lalu komponen utama yang ketiga ada alat listrik. Alat listrik adalah semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Contoh alat listrik adalah lampu. Nah, lampu akan menyala ketika ada listrik. Nah, itulah tiga komponen utama yang bisa membuat rangkaian listrik, yaitu ada baterai, lalu ada kabel, lalu ada lampu. Maka lampu sudah bisa digunakan. Nah, selain komponen utama, ada yang namanya komponen tambahan. Ada dua komponen tambahan. Yang pertama, ada saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik dalam rangkaian. Jika saklar dalam keadaan tertutup, arus listrik akan mengalir sehingga alat listrik menyala. Jika saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik mati. Nah, saklar biasanya digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu, menyalakan dan mematikan televisi. Ini digunakan alat yang digunakan untuk memutus atau menghubungkan aliran listrik. Lalu yang kedua, sekring. Sekring berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Jika arus listrik melewati batas, sekring akan memutus hubungan rangkaian arus listrik sehingga tidak terjadi konsleting. Konsleting merupakan hubungan pendek antara kabel yang bermuatan elektron dan kabel bermuatan proton. Konsleting dapat menimbulkan percikan api serta memicu kebakaran. Nah, inilah gunanya sekring. Sekring akan memutus otomatis antara aliran listrik menuju rangkaian berikutnya. Sehingga ketika daya melebihi dari batas maksimum, maka sekring akan terputus. Sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir. Sehingga makanya tidak akan terjadi yang namanya konsleting. Nah, itu dua komponen tambahan. Oke. Berikut contoh rangkaian listrik. Nah, di sini ada sumber listrik. Nah, di sini digunakan aki ya. Ada sumber listrik. Lalu ini kabel ini adalah konduktornya. Lampu adalah alat listrik. Lalu ada saklar untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik. Lalu di sini sekring. Nah, yang di dalam sekring inilah akan terputus ketika daya yang masuk melebihi batas maksimum. Dia akan terputus secara otomatis. Sehingga dari kabel sini sampai ke sini tidak akan ada aliran listrik. Dia akan terputus secara otomatis ketika daya mencapai batas maksimum. Ini contoh rangkaian alat.
Nah, supaya lebih jelas tentang rangkaian listrik, kita juga akan mengenal rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Kira-kira mengapa dikatakan rangkaian listrik terbuka dan dikatakan sebagai rangkaian listrik tertutup? Kira-kira mengapa? Ayo, kira-kira apa? Mengapa dikatakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup? Ada yang bisa menjawab? Ini materi ini sudah diberikan kemarin ya. Buku juga sudah ada. Coba kira-kira apa? Kalau Oke. yang terbuka itu Apa? Terbuka. rangkaian listrik yang semua komponennya belum terhubung. Oh, belum terhubung ya. Jadi belum ada aliran listrik ya. Oke. Nah. Kalau yang tertutup bagaimana kira-kira yang tertutup? Berarti kalau yang terbuka belum terhubung semua. Berarti kalau yang tertutup sudah terhubung semua. Nah, sekarang lebih jelasnya. Rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya belum terhubung. Dengan demikian, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik tidak menyala. Rangkaian listrik terbuka dapat terjadi jika konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik terbuka juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan terbuka. Nah, coba kita lihat di sini. Yang A ini contoh rangkaian listrik yang tidak menggunakan saklar. Nah, baterai adalah sumber listrik, lalu kabel ini adalah konduktor, dan ini adalah alat listrik. Nah, konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Nah, lihat di sini. Inilah yang dinamakan listrik terbuka. Konduktor belum terhubung dengan sumber listrik. Sehingga apa? Tidak ada arus yang sampai menuju ke alat listrik. Makanya dikatakan rangkaian listrik terbuka. Lalu yang B, rangkaian listrik terbuka yang menggunakan saklar. Bedanya adalah rangkaian listrik dari sumber ke konduktor sudah terhubung, semuanya sudah terhubung. Tetapi di sini di saklarnya dia masih off atau belum on, sehingga belum dapat menyalurkan arus listrik. Nah, disitulah dikatakan rangkaian listrik terbuka, sehingga lampu tidak akan menyala karena di sini terputus, tidak ada listrik yang menuju alat listrik yaitu lampu. Nah, itu yang dikatakan dengan rangkaian listrik terbuka. Sekarang kita lihat rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya sudah terhubung. Dengan demikian, arus listrik dapat mengalir sehingga alat listrik pun menyala. Rangkaian listrik tertutup dapat terjadi jika konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik tertutup juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan tertutup. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, mengapa lampunya menyala? Mengapa lampunya menyala? Ayo. Kenapa menyala? Karena sumber listrik. Kenapa? Karena sumber listrik sudah terhubung dengan konduktor. Jadi, aliran listrik dari sumber listrik dapat menuju ke alat listrik, yaitu lampu. Sehingga lampu dapat menyala. Lalu yang B, yang menggunakan saklar. Nah, kita lihat di sini. Saklarnya sudah on. Jadi, atau konduktornya sudah menyatu.
sudah terhubung sehingga ada aliran listrik yang masuk ke alat listrik, mengakibatkan lampu dapat menyala. Jadi itulah yang membedakan antara rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Terbuka itu disebabkan karena semua komponen belum terhubung dengan sempurna. Lalu rangkaian tertutup semua komponen sudah terhubung sehingga menyebabkan lampu dapat menyala. Itu dua rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Oke. Sebelum masuk ke rangkaian listrik seri dan paralel, kira-kira apa yang membedakan rangkaian listrik seri dan paralel? Ada yang tahu? Apa yang membedakan antara listrik seri dan paralel? Oke. Sekarang kita lihat. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet. Rangkaian seri berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Biasanya rangkaian seri digunakan pada lampu hias dan senter. Komponen yang terdapat disusun seri adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa lampu yang disusun secara seri. Nah, coba kita perhatikan tabel di sini. Di sini tabel yang pertama di sini, dia tuh rangkaian serinya pada baterainya. Lalu yang sebelahnya rangkaian seri pada lampu. Rangkaian seri pada baterai menyebabkan nyala lampu lebih terang. Lalu yang kedua, semakin banyak baterai yang disusun seri, lampu akan menyala semakin terang. Lalu yang ketiga, lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Lalu kita lihat manfaat dari rangkaian seri pada lampu. Arus listrik mengalir secara bertahap dari satu lampu ke lampu yang lain. Lalu yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lain akan padam karena arus listrik terputus. Lalu yang ketiga, nyala lampu satu dengan lampu lain tidak sama terang. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini. Gambar yang pertama ini adalah rangkaian seri pada baterainya. Ada dua baterai di sini disusun secara berderet. Nah, itulah yang dikatakan dengan seri. Mau ditambah 3, berarti semakin memanjang. Berderet 3. Semakin banyak baterai yang digunakan, maka lampu akan semakin terang. Berbeda dengan yang rangkaian serinya pada lampu. Dia baterainya hanya 1, tetapi lampunya yang berderet. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka akan semakin redup, karena banyak daya yang dibagi pada setiap lampunya. Pada rangkaian seri, di sini ketika konduktor terputus, maka lampu akan terputus. Ketika rangkaian seri pada lampu, menggunakan 2 lampu, sama. Ketika konduktor misalnya di sini diputus, maka kedua lampu ini akan mati, karena tidak ada aliran listrik. Nah, sekarang kita lihat coba rangkaian seri paralel. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel berfungsi untuk membagi arus listrik. Biasanya rangkaian paralel digunakan pada rangkaian lampu di rumah, sekolah, atau kantor. Komponen yang disusun paralel adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara paralel. Kita lihat perbedaannya di sini. Rangkaian paralel pada baterai. Jadi baterainya yang disusun secara berjajar atau menggunakan baterai lebih dari 1. Nyala lampu tidak akan bertambah terang. Nyala lampu sama dengan nyala lampu yang dihubungkan dengan 1 baterai. Baterai yang disusun paralel akan bertahan lebih lama dalam menyalakan lampu. Lalu, rangkaian paralel pada lampu. Arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lain. Jadi sama-sama dari sini menuju ke sini itu kan bersamaan. Lalu, jika salah satu lampu padam, lampu lain akan tetap menyala karena arus listrik tidak terputus.
Nanti kita akan coba buktikan apakah benar ketika satu lampu putus, apakah lampu yang satunya tetap menyala. Nah, nanti kita akan coba lihat. Lalu nyala lampu yang satu dengan lain sama terang. Nah, di sini kita lihat rangkaian paralel pada baterainya. Jadi baterainya dua, dia disusun berjajar atau bercabang. Ya, berbeda dengan seri tadi. Yang seri tadi sejajar atau berderet. Berderet di sini, memanjang. Ketika paralel, dia akan bercabang. Ketika di sini diputus, maka tetap akan menyala karena ada dari baterai ini. Misalkan di sini rangkaian paralel pada lampu. Sama, ketika yang di sini diputus, maka yang lampu ini tetap akan menyala. Karena dia masih ada aliran listrik dari sumber listriknya. Coba fasilitas chat digunakan untuk bertanya ya anak-anak ya. Silakan fasilitas chat digunakan untuk bertanya supaya tidak mengganggu teman-temannya. Oke. Bapak lanjutkan. Sebelum masuk ke manfaat, kita akan coba lihat dulu perbandingan antara penyusunan paralel dan seri. Oke, Bapak akan coba. Apakah sudah muncul? Oke. Ini kita akan coba melihat contoh rangkaian seri dan paralel yang membedakan antara seri dan paralel. Nah, di sini ada komponen-komponen listriknya, komponen rangkaian listriknya. Di sini ada kabel, lalu ada baterai, ada lampu, ada saklar, dan juga ini dinamakan spring atau fuse. Nah, tiga hal ini adalah komponen utama. Ini adalah alat listriknya, ini sumber listriknya, ini adalah konduktor. Nah, kita akan coba membuat menjadi rangkaian seri terlebih dahulu. Ketika membuat rangkaian seri, kita membutuhkan satu baterai, lalu satu lampu, dan dua kabel untuk menyusun rangkaian tersebut. Di sini kita sediakan lampunya. Kita akan berikan konduktor atau kabelnya pada masing-masing sumbunya. Kita letakkan di sini. Lalu satunya di sini. Kita siapkan baterainya. Kita hubungkan antara konduktor dengan sumber listriknya. Sekarang lampunya tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Coba kira-kira kenapa tidak menyala? Ada yang bisa menjawab? Kenapa lampunya tidak menyala? Karena hanya satu kabel yang dihubungkan. Ya, luar biasa, Regan. Karena hanya ada satu konduktor yang dihubungkan ke sumber energi. Jadi tidak ada energi yang masuk ke alat listriknya, ke lampunya. Nah, coba sekarang kita hubungkan. Nah, dia akan menyala. Nah, dia akan menyala. Ini contoh rangkaian sederhananya. Ketika kita putus lagi, dia akan mati. Karena tidak ada aliran listrik dari sumber listrik ke alat listrik. Nah, itu contoh rangkaian sederhananya. Sekarang kita akan coba buat rangkaian serinya. Nah, kita akan coba buat rangkaian serinya menggunakan dua baterai. Kita siapkan dua baterai. Lalu sama seperti tadi, dua kabel, lalu satu lampu. Oke, kita akan susun dulu baterainya. Kita akan susun secara kita susun.
Kita hubungkan. Nah, oke, secara seri. Baterainya kita susun secara seri, kita hubungkan. Maka dia akan menyala. Berbeda dengan yang pertama tadi, nyalanya lebih kecil, tidak terlalu terang. Karena apa? Sumber energinya dipakai hanya satu. Sedangkan sekarang dua. Semakin banyak baterai yang digunakan pada rangkaian seri, maka nyala lampu akan semakin terang. Itu contohnya. Rangkaian seri baterainya yang seri 2. Nah, sekarang kita akan coba rangkaian seri pada lampu. Ini contoh rangkaian seri pada baterai. Sekarang kita coba rangkaian seri pada lampu. Berarti ketika rangkaian seri pada lampu, kita membutuhkan apa yang dua? Baterai atau lampunya? Lampu. Lampu atau baterai yang dua? Lampu. Oke, ya, lampunya. Kita membutuhkan 2 lampu dan 1 baterai. Oke, sekarang kita susun. Kita siapkan lampunya. Kita siapkan kabel. Kita hubungkan dari satu lampu ke lampu yang lain. Nah, kita siapkan kabel lagi untuk menghubungkan ke sumber energi. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan. Oke. Bandingkan ketika dengan yang 2 baterai ya. Nih, Bapak buatkan yang 2 baterai. Coba kita lihat. Kita lihat yang menggunakan 2 baterai. Lebih terang yang mana? 2 baterai atau 2 lampu? 2 baterai. 2 Dua baterai. Kenapa demikian? Baterai. Kenapa yang menggunakan 2 baterai nyalanya lebih terang? Kenapa? Karena memakai 2 baterai. Ya, kenapa kok 2 baterai lebih terang? Karena sumber energinya lebih banyak. Oke, hebat. Karena sumber energinya lebih hebat. Nah, inilah yang membedakan ketika baterainya 1 dan baterainya 2. Nah, ini contoh rangkaian seri. Misalkan kita putus di sini. Kita putus di sini. Dia tidak akan menyala. Karena tidak ada sumber atau arus listrik yang menuju ke lampu. Dia akan menyala ketika kita hubungkan. Itulah kelemahan dari rangkaian seri. Sekarang kita akan coba buat rangkaian paralelnya. Oke, kita akan buat rangkaian paralel. Berarti ketika rangkaian paralel, misalkan kita akan membuat rangkaian paralel pada baterai, kita membutuhkan apa yang 2, lampu atau baterainya? Lampu. Rangkaian paralel pada baterai, kita butuh 2, baterai atau lampunya yang 2? Baterai. Kita butuh 2 baterai. Kita butuh 2 baterai, lalu kita butuh 1 lampu, dan kita butuh berapa kabel? Nah, kabelnya ini cukup banyak. Ya. Kita butuh kabel cukup banyak. Nah, sekarang di sini kita akan hubungkan kedua baterai. Kita hubungkan kedua baterai. Nah, sekarang kita akan hubungkan baterainya ke lampunya. Nah, ini contoh dari rangkaian paralel pada baterai. Baterainya yang 2. Lihat cahaya lampunya. Nah, misalkan sekarang Bapak akan putus 1 baterainya. Misalkan di sini. Kira-kira kalau Bapak putus di sini, lampu akan menyala atau tidak? Tidak. Menyala. Menyala atau tidak? Menyala. Menyala. Coba kita lihat. Menyala. Kenapa dia masih menyala? Karena masih ada Karena baterainya. dari salah satu tersebut masih Karena masih ada satu sumber energi yang memberikan arus listrik. Inilah perbedaan dari seri tadi. Ketika kita putus, maka dia tidak akan menyala. Beda dengan
yang paralel. Meskipun kita putus, dia masih ada energi yang masuk dari sumber energi yang lain. Coba ketika kita putus yang di sini, yang di lampu di sini, kira-kira nyala atau tidak? Nyala, Pak. Nyala. Nyala atau tidak? Tidak. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata Aduh. mati. Kenapa? Karena hanya salah satu kabel saja yang Nah, itu dia tersambung. jawabannya. Karena hanya ada satu arus listrik. Harusnya kan dua yang menyatu. Ini harus terhubung supaya dia menyala. Karena ketika terputus, Pak. nah dia tidak akan mendapat energi listrik. Nah, itu contoh paralel pada baterai. Sekarang kita akan coba buat paralel pada lampu. Kita yang membutuhkan dua, lampunya atau baterainya? lampu. Lampu. Nah, kita butuh lampunya sekarang dua. Lampu, Pak. Kita akan coba buat lampunya dua ya. Oke. Kita sekarang lampunya dua. Baterainya satu. Oke. Kenapa dia kok salah? Karena lampunya terlalu banyak. Tidak, karena kita menempatkan kabelnya tidak pas. Inilah yang bisa menyebabkan yang namanya konsleting. Ya. Itu menyebabkan lampunya konsleting. Oke, sekarang kita akan coba buat dari sini. Nah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat, kita putus ini mati atau tidak? Mati atau tidak kita putus di sini? Tidak. Mati. Karena dia masih Mati. sama dengan rangkaian seri. Belum ke rangkaian paralel. Sekarang kita coba buat rangkaian paralelnya. Nah, ketika rangkaian paralelnya, kita akan membuat dua lampu di sini. Sini. Bentar ya. Kita Oke, kita butuh dua lampu. Hampir. Bentar ya.
Oke, anak, apakah ada pertanyaan? Nah, Suaranya ketika, tidak terdengar. ketika putus di sini dia akan, apakah sudah terdengar? Sudah. Nah, coba Sudah. ketika putus di sini apakah mati atau nyala lampu semuanya? Mati. Mati semua atau mati satu? Mati satu. Ya, Mati satu. hanya ini yang mati. Karena Mati satu. tidak ada aliran listrik. Di sini menyala karena masih ada aliran listrik dari sini. Nah, dia akan menyala lagi. Nah, itulah keunggulan dari paralel. Meskipun salah satu lampu mati, lampu yang lain masih bisa menyala. Karena dia masih menggunakan konduktor yang lain. Oke, ada pertanyaan untuk rangkaian seri dan paralel? Tidak, Pak. Oke, Tidak. jika tidak, kita akan lanjut untuk oke. Nah, inilah manfaat contoh alat elektronik dan manfaatnya. Ini nama-nama alat bahannya, fungsinya untuk apa? Ada baterai, soket. Nah, ini contoh alat yang digunakan untuk membuat seri. Ini contoh alat-alat yang digunakan untuk membuat paralel. Ada baterai, soket, lampu pijar, fitting, kabel, saklar kecil, karton. Nanti ketika pembelajaran tatap muka kita akan coba lihat lebih jelasnya. Lalu komponen listrik pada senter. Nah, ada baterai, lampu, lempeng logam, saklar. Fungsinya ada menghasilkan energi, lampu menghasilkan cahaya, lempeng menghantarkan arus listrik, dan saklar mematikan atau menyalakan lampu pada senter. Nah, di sini rangkaiannya. Lempeng logam terhubung, di sini saklar, lampunya, baterai, dia akan menghantarkan listrik di sini sehingga lampu dapat menyala. Manfaat elektronik, ada televisi, AC, penanak nasi, kulkas, dan mesin cuci. Memiliki manfaat yang masing-masing. Semua alat ini akan tidak berfungsi ketika tidak ada arus listrik. Nah, sekarang kita akan masuk ke evaluasi. Evaluasi akan disampaikan oleh Ibu Emil. Nah, oke. Kita lanjut ya ke evaluasi. Anak-anak udah paham semua kan? Dari awal sampai akhir, dari tadi jam 10 kita sudah belajar bersama, berproses bersama. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Kita lihat yang pertama, nomor 1. Teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial disebut. Apa jawabannya? D. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri teks eksplanasi. Ayo, apa tadi? Teks eksplanasi itu apa? Banyak Cirinya yang mana? kalimat tanya. Bersifat pemberitahuan. Bersifat memberitahu, hanya memberitahu saja. Banyak mengandung kalimat tanya. Banyak mengandung kalimat tanya. Ketika kita Menyajikan ingin- informasi. Hah? Kalimat teks eksplanasi tadi apa? Jadi cirinya yang benar adalah yang mana? D. Yang D. Menyajikan informasi. Lanjut. Nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari teks eksplanasi. Yang mana? Tadi ada 3 bagian. Sekarang yang bukan yang mana? Prolog D. Prolog. Prolog. Nomor 4.
Bagian yang berisi gambaran umum tentang apa dan mengapa suatu kejadian atau fenomena tersebut bisa terjadi adalah bagian apa? Ada 3 bagian tadi. Yang isinya gambaran umum. Isi. Isi Penutup. gambaran umum. Isi Yang D. gambaran umum. Gambaran umum. Berisi gambaran umum. Yang mana? Ada yang lain yang tahu? Nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena masih gambaran umum ya. Nomor 5, mencari informasi dari suatu teks eksplanasi dapat dilakukan dengan Membaca. membaca. Oke, pintar. Lanjut, nomor 6. Nomor 6, pernyataan umum adalah bagian dari struktur teks eksplanasi. Pernyataan itu berisi tentang pernyataan umum, berarti di bagian apa itu? Gambaran umum. A. Hah? Gambaran umum dari seluruh teks tersebut. Pernyataan umum adalah bagian dari teks eksplanasi. Teks pernyataan umum berisi tentang Gambaran umum dari seluruh teks tersebut. isinya apa? B. Nah, dari awal itu berarti topik kan? Bagian utama yang dibahas tentang topik permasalahan. Jadi jawabannya yang C. Nomor 7, tujuan dari teks eksplanasi adalah apa tadi? A. Menyajikan laporan menyajikan pengamatan. informasi pengambilan fakta. produk. D. D. Menyajikan informasi yang fakta. Betul. Lanjut 8. Inti teks eksplanasi terdapat pada intinya di mana? Pernyataan umum. Penutup teks. C. C. Penutup C. teks. C. 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 Intinya. C itu kan kesimpulan. Nah, di mana intinya? Intinya di mana? Deretan B. penjelasan. Iya, di deretan penjelas, diisi inti dari teks eksplanasi terdapat di deretan penjelas. Penjelas. Oke, ya. Nomor berikutnya, ciri dari teks eksplanasi adalah berisi fakta, terdapat unsur ajakan, berisi pendapat atau opini, adanya suatu produk. Yang mana? Berisi fakta. Betul. Yang mana jawabannya? Sip. 10. Kesimpulan pada teks eksplanasi terdapat pada bagian Penutup. Sip. Pintar. Lanjut. Ya. Next, Pak. Yes. Nomor 11. Fenomena yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi adalah fenomena Dalam. Ekonomi. Ekonomi. Fenomena apa yang tidak dibahas? Di sini tidak dibahas apa? Alam, sosial, artis, ekonomi. Yang tidak dibahas apa? Artis. Artis. Tidak bahas artis ya di sini. Nanti artis dibahas di televisi, ada gosip artis itu sendiri itu. Nah, jadi yang tidak dibahas adalah tentang artis. Fenomena yang alam jelas gejala alam, sosial ekonomi ada budaya masyarakat gitu ya, termasuk di masyarakat. Terakhir, kata tanya yang digunakan untuk mengetahui proses terjadinya fenomena dalam teks eksplanasi adalah terjadinya proses. Proses terjadinya berarti sudah di deretan penjelas. Kata tanyanya apa yang kita gunakan?
Kapan dan Bagaimana dan mengapa? Iya, sip. Bagaimana dan mengapa. Nah, oke, jadi paham ya tentang teks eksplanasi? Paham, Bu. Sip. Oke. Iya, sip. Pinter semua, hebat semua anak-anak. Yuk, lanjut, Pak. Ini tugas hari ini, buatlah gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel masing-masing menggunakan 3 baterai. Jadi anak-anak menggambar, ya. Anak-anak gambar. Dengan menggunakan 3 lampu, masing-masing dengan menggunakan 3 lampu, anak-anak gambar, bukan praktek ya, tapi anak-anak gambar, tugasnya digambar di buku tematika, digambar, di atas ditulis rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel masing-masing 3 lampu. Batas pengumpulan terakhir hari Rabu tanggal 8 September pukul 22. Mungkin ada pertanyaan dengan tugas ini? Ada yang belum jelas? Jadi ada berapa gambar yang Bu, gambarnya gambar? di mana, Bu? Kenapa Marvel? Gambarnya di mana? Menggambarnya di buku tulis, tematik. Digambar, kemudian nanti difoto, dikirimkan ke yang warna ke Pak Loren, yang pasti ke Bu Emil. Ya. Jadi gambarnya ada 2, satu rangkaian seri dan satunya rangkaian paralel. Sudah paham dengan tugas ini? Ibu, Ada yang mau bertanya? ya Bu. Boleh nggak pakai laptop, Bu? Apanya pakai laptop? Itu gambarnya, Bu. Salin buka sirkuit construction kit DC. Digambar aja pakai itu. Boleh anak-anak lihat di laptop, tapi gambarnya tetap pakai itu ya, pakai pensil, pakai di buku ya. Oke, Bu. Ada lagi? Sudah jelas tugasnya? Jelas. Sip, kalau sudah jelas. Jangan menunda tugas ya. Kalau semakin menunda, semakin menumpuk. Diwarnai, boleh diwarnai. Boleh gambarnya diwarnai. Ya. Yang jelas harus ada perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Boleh diwarnai. Bu, Ya. boleh enggak usah diwarnai? Boleh. Yang penting jelas ya. Gambarnya boleh diwarnai, boleh tidak diwarnai. Yang penting rangkaian seri dan paralelnya jelas. Ya. Baik, Bu. Ya. Oke, Richard. Ada lagi pertanyaan? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih atas kebersamaannya, semangat anak-anak yang luar biasa hari ini. Sehingga anak-anak lebih paham untuk pembelajaran tematik hari ini. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Silakan Abigail.
Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami selama mengikuti Zoom hari ini. Semoga apa yang diajarkan guru kami dapat berguna bagi kami. Beri kami kepintaran agar kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silahkan dinyalakan kameranya. Kita akan foto dulu. Richard, Esther, Ashley, boleh dinyalakan kameranya. Sander, Felicia, Jen. Ya, Richard, gimana Richard? Sander? 1, 2, 3. Senyum dong. Senyum. Oke, berikutnya bentar ya. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk menjalani pelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya dibuat dengan baik. Yang mau diwarnai dengan baik. Boleh lampunya menyala dikasih warna. Ya, Bu. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, mari kita gaungkan salam tarakan kita untuk menutup kegiatan pembelajaran pada. Dibuka mic-nya semua, dinyalakan, diaktifkan. Aktifkan mic-nya. Oke. Salam tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Oke, terima kasih anak-anak hebat yang sungguh luar biasa hari ini melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih. Boleh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih anak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Terima kasih, Bu. pembelajaran berikutnya. Terima kasih.